Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Parmanto, NIM 19 20 10 28, kelas D3TT07A angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah praktikum mikroprosesor dan antarmuka dengan judul Simulasi Program Running Text. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Pertama kita buka terlebih dahulu Tinkercad-nya. Oke. Oke, kalau sudah maka akan muncul tampilan seperti di layar, teman-teman. Untuk selanjutnya kita pilih circuit. Nah, kemudian kita pilih yang create new circuit. Oke. Jadi yang pertama itu kita pilih rangkaian. Jadi di sini kita pilih Arduino. Jadi kita pilihnya itu yang LCD, teman-teman. Kenapa kita harus pilihnya yang langsung gitu, yang Arduino langsung? Soalnya kalau merangkai sendiri itu kemungkinan bisa saja berhasil, bisa saja gagal gitu. Jadi di sini saya coba yang memang udah ada rangkaian langsung gitu. Jadi tinggal nanti kayak ngedit kodenya saja. Oke. Nah, dan kalau sudah kan jadi seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Nah, selanjutnya itu kita edit. Jadi di sini nih. Cuma di kayak geser. Nah, biar terlihat lurus gitu. Soalnya tadi agak miring gitu. Nah, kalau udah, nah jadi kayak gini. Jadi untuk penjelasan dari rangkaiannya ini, mungkin biar ada kayak sedikit gambaran gitu apa sih. Jadi, jadi yang ini kan, kita ke dasarnya. Jadi yang pertama itu ada Arduino Uno R3. Jadi untuk penjelasan dari Arduino Uno R3 itu papan yang dapat diprogram yang dapat kita gunakan untuk membangun sirkuit interaktif. Jadi yang ini nih, untuk yang Arduino Uno R3. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya potentiometer. Jadi yang ini nih, untuk penjelasannya itu jenis resistor yang resistansinya berubah pada putaran tombol. Jadi fungsinya ini itu kalau gampangannya, jadi kalau ke kiri itu maka LCD-nya bakal mati, tapi kalau diputar ke kanan itu maka LCD-nya akan nyala gitu. Kemudian itu ada yang namanya
nih apa bread apa broadband kalau apa ya breadboard. Jadi untuk penjelasannya itu breadboard setengah ukuran dengan 30 baris. Jadi 30 baris ini yang ke kanan, terus 10 kolom jadi yang itu dari bawah ke atas itu, kemudian dan dua pasang rel listrik jadi yang positif sama negatifnya gitu. Kemudian itu ada LCD 16x2. Nah, untuk LCD sendiri itu singkatannya dari Liquid Crystal Display. Jadi kalau penjelasan dari LCD 16x2 itu penjelasannya itu mampu menampilkan dua baris 16 maksimalnya itu 16 karakter. Jadi apa masing-masing gitu. Jadi yang atas itu 16 maksimalnya, yang bawah juga 16. Semisal dari mungkin nama teman-teman itu karakternya lebih apa dari 16 itu, maka otomatis sisanya itu maka akan kepotong, jadi yang kebaca itu cuma yang 16-nya gitu. Kemudian yang terakhir tahulah mungkin teman-teman yang namanya resistor. Jadi penjelasannya itu membatasi aliran listrik di sirkuit, mengurangi tegangan dan arus sebagai hasilnya. Jadi ini yang menghasilkan rambatan gitu. Oke, kalau sudah penjelasannya, nah, kita refresh dulu. Jadi harap bersabar teman-teman kalau misal lagi kayak proses tadi mungkin kadang sinyal atau memang lagi proses gitu. Oke, jadi kan di sini udah terangkai untuk rangkaiannya. Maka untuk selanjutnya itu kita tinggal memasukkan kodenya gitu. Jadi di sini kodenya kita hapus semua yang udah bawaan dari apa dari Tinkercad-nya gitu rangkaiannya. Jadi kita ketik manual. Jadi untuk kodenya itu kita ikut yang ini nih. Jadi yang pertama kita ketikkan hashtag include. Include kurung buka siku sama kurung siku gitu, terus liquid crystal dot h, jadi gitu. Kemudian sama liquid crystal LCD 12 11 5 4 3 2. Nah, maksudnya 12 11 5 4 3 2 itu jadi di sini teman-teman. Jadi 12 11 5 4 3 2 itu jadi itu kayak kabel-kabel gitu yang terhubung ke masing-masing pin tadi. Jadi ada yang ke pin 12, ke pin 11, kemudian ada pin 5, pin 4, pin 3 dan pin 2 gitu. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga di sini void setup.
kemudian itu kita tambahkan kurung kurawal buka, kemudian kita tambahkan LCD bikin 16,2. Nah, kemudian titik koma 2, kemudian kita kasih kurung kurawal tutup. Nah, kemudian kita ketikkan void lookup. Void loop. Kemudian selanjutnya itu kita kasih kurung kurawal buka. Kalau sudah kita ketikkan int i titik koma, kemudian tambahkan lcd.set kursor 0,0 kurung tutup, kemudian kita tambahkan lcd print, kemudian di sini bebas sih teman-teman, jadi kalau saya kayak gini, jadi nanti saya jelaskan setelah saya ketikkan kodenya. Kemudian sama, jadi kita ulang, ketikkan lcd.set cursor, kemudian sama lcd. Ya teman-teman, apa pembeda LCD set cursor yang atas sama yang bawah gitu. Jadi kalau yang atas itu belakangnya itu 0, sedangkan yang bawah itu 1. Nah, untuk LCD printnya ini bebas ya teman-teman, jadi mungkin bisa, kalau di sini kan kebetulan nama sama tanggal lahir, bisa saja dari teman-teman itu pertama itu tanggal lahir, kemudian nama, ataupun yang lain kayak nama, nomor absen, atau sebaliknya gitu, dan masih banyak lainnya lagi gitu. Jadi selanjutnya kita ketikkan for kurung buka i sama dengan i sama dengan 0, i kurang dari 16, i jadi seperti ini teman-teman. Jadi di for ini jadi intinya itu i-nya itu harus sama dengan 0, tetapi juga harus kurang dari 16 gitu. Terus untuk i-nya juga harus i++ gitu. Oke, selanjutnya kita kasih kurung kurawal tutup.
tambahkan LCD Chrome display right. Terus titik bawah. Jadi nanti kita untuk yang pertama itu kita coba yang teksnya itu berjalan dari kiri ke kanan, kemudian nanti yang keduanya itu sebaliknya, jadi dari kanan ke kiri gitu. Kemudian kita tambahkan delay itu, ini untuk delaynya itu sesuai hati teman-teman gitu, jadi bisa bebas gitu. Misal kita coba 144 gitu, atau 1440 second gitu, atau 144 millisecond. Oke, kalau sudah, jangan lupa kita tambahkan ini kurung tutup. Oke, kalau sudah sama kayak tadi, kita kasih kurung berawal tutup. Oke, seperti itu teman-teman, jadi menambahkan kodenya gitu. Jadi cuma ada 19 line gitu. Oke, kalau sudah, kita coba apakah sesuai harapan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada kesalahan kecil juga, ya gitulah, kadang bisa berdampak besar. Dan yang salah di mana? Dan jadi saya hentikan dulu searchnya, kalau udah ada jawaban baru saya share screen kembali. Oke, saya share screen ulang. Jadi untuk masalahnya udah terpecahkan gitu.
Jadi di sini tetap sama, jadi include, jadi tidak ada masalah. Kemudian ya jadi kayak tidak memang mungkin yang jadi tadi masalah mungkin bisa saja di formnya. Jadi ya ini kemudian spasi sama, kemudian sama dengan, kemudian baru angka 0, kemudian titik koma, kemudian di spasi lagi i spasi kurang dari, kemudian spasi 16 titik koma, kemudian spasi lagi, kemudian i plus plus. Kemungkinan itu salahnya. Jadi ini untuk spasi yang di sini mungkin tidak akan berpengaruh gitu. Oke, jadi seperti itu. Mari kita coba jalankan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk teksnya itu berjalan dari kiri ke kanan. Jadi untuk yang tadi bawah yang sebenarnya tadi saya bilang apa mau pakai tanggal lahir, paling nanti kita coba gitu. Apakah bisa ini kita coba pakai yang bawah itu pakai NIM. Tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita coba kita rubah pakai tanggal lahir saya sendiri. Oke, kalau sudah kita jalankan lagi. Nah, tetap sama, tetap jalan. Nah, untuk delaynya di sini kebetulan saya pakainya itu 144 milisecond gitu. Jadi ya agak lumayan lama gitu. Oke, kan tadi saya udah bilang itu mau coba kalau misal teksnya berjalan dari kanan ke kiri gitu. Oke, untuk yang itu mungkin di sini sih paling kuncinya di sini. Jadi kan di sini tertulisnya itu right, kita ganti jadi kalau kiri dalam bahasa Inggrisnya itu kan left. Kita ketikkan left. Oke. Oh ya, untuk tadi delay mohon maaf. Jadi untuk delaynya di sini kita pakainya itu 163, jadi kita coba pakai 144. Oke, kita simulasikan seperti apakah. Jadi berhasil ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, jadi berjalan. Nah, mungkin ini penjelasan sedikit. Jadi untuk potensiometernya, jadi ini kan ke kanan, kalau ke kiri otomatis akan mati gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita putar ke kanan ya akan nyala lagi gitu. Oke, kita stopkan saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas besar mata kuliah praktikum mikroprosesor dan antarmuka dengan judul simulasi program running text. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.